Bismillahirrahmanirrahim. Ada kondisi an boleh tersembunyi dan juga boleh tampak. Maknanya tidak wajib tersembunyi. Kalau ditampakkan huruf an maka tidak mengapa. Yaitu posisinya bila mana terletak setelah lam at-ta'lil. Lam at-ta'lil. Dan tentunya kalimat yang ada adalah bukan kalimat negatif. Seperti ji'tu li'adrusa. Di sini an tersembunyi dan kita boleh membaca li'an adrusa dengan menyebutkan an. Ya. Aku datang karena untuk belajar. Seperti hadartu li asma'a. Boleh kita menampakkan an li'an asma'a. Dan tentu ketika tersembunyi li adrusa dan li asma'a, di sini lam at-ta'lil. Mansubnya adrusa adalah dengan an yang tersembunyi. Jelas? Insyaallah. Adapun ada keadaan lain yaitu untuk an wajib terlihat. Ya, mau tidak mau an tidak boleh disembunyikan dalam jumlah. Yaitu bila mana terletak di antara lam al-jar dan la an-nafiyah. La an-nafiyah. Contoh, ji'tuka li'alla tadriba mahmuda. Aku mendatangimu li'alla untuk agar la tadriba kamu tidak memukul Mahmud. Maka di sini li'alla adalah rangkaian dari lam al-jar, kemudian an dan la. Ya. Di sini an wajib disebutkan. Tidak boleh disembunyikan dalam jumlah. Li'alla lam huruf jar, an dan la nafiyah. Ya. Agar kamu tidak memukul Mahmud. Nah, di sini tadriba mansub dengan an. Contoh yang terletak di antara lam al-jar dan la az-zaidah seperti dalam ayat li'alla ya'lama ahlul kitab. Ya. Kami terangkan yang demikian itu, kata Allah, supaya ahli kitab mengetahui. Maka li'alla di sini lam huruf jar, kemudian ada an dan kemudian ada huruf la yang merupakan huruf zaidah, huruf tambahan sebagai penguat. Ya, bukan berarti penafian. Karena di sini memang menekankan supaya ahli kitab mengetahui. Maka ya'lama mansub dengan an. Di mana an terletak antara lamul jar dan la az-zaidah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. I'rab untuk an mudmarah. Ma kana Zaidun liyadriba. Zaid tidaklah bermaksud untuk memukul. Liyadriba, pertama kita katakan ya, maka Zaidun jelas i'rabnya. Liyadriba lam disebut lamul juhud, harfu jarrin sebagai huruf jar. Yadriba fi'lun mudhari'. Fi'il mudhari' mansub bi dengan mansubnya dengan an al-mudmarah. An al-mudmarah, an yang tersembunyi. Wujuban secara wajib. Ba'da lamil juhud secara wajib setelah lam al-juhud. Wa alamatu nasbihi fathah.
tanda mansubnya yadriba dengan fathah. Wal fa'il dhamir huwa. Nah, dan kita tahu ayyadriba ini dapat ditakwil kepada masdar. Maka wal masdarul muawwalu ayyadriba majrur bi al-lam, majrur dengan sebab al-lam menduduki i'rab jar fi mahalli jarrin, kedudukan majrur. Ya. Jelas? Insyaallah jelas. Jadi wal jar wal majrur muta'alliqani bi khabar kana. Ya. Jadi setelah kata makana Zaidun itu ada khabar. Cuman khabarnya dihilangkan dari jumlah, ya. Dan liyadriba di sini sebagai keterangan tambahan. Tentunya jar majrur ini memiliki kaitan dengan khabarnya kana. Itu terletak setelah kata Zaid. Ya. Jelas? Insyaallah. Jadi yang diperhatikan di sini mansub bi an. Ya, an al-mudmarah yang tersembunyi secara wujuban ba'da lamil juhud, setelah lamil juhud. Kemudian ji'tu li an adrusa, atau boleh kita membaca secara tersembunyi ji'tu li adrusa. Nah, di sini lam adalah lamut ta'lil. Lamut ta'lil harfu jarrin jelas. An adrusa fi'lul mudhari' mansub. Ini juga dengan an al-mudmarah. Cuman bedanya ketika kita melihat di sini lamut ta'lil, maka mudmarahnya tersembunyinya an itu hanya secara jawaz. Sehingga kita mengatakan jawazan. Jawazan ba'da lamit ta'lil, setelah lam at-ta'lil. Wa alamatu nasbihi fathah. Jelas? Insyaallah. Beda ya, setelah lamul juhud dan setelah lamut ta'lil menyebutkan hukum idmarnya an adalah antara wujuban dan jawazan. Wal fa'il dhamir ana. Wal masdarul muawwal an adrusa majrur, ini juga masdar muawwalnya adrusa, an adrusa afwan, ya, sebagai isim majrur dengan lam, menduduki kedudukan jar. Wal jar wal majrur dan jar majrur li adrusa atau li an adrusa memiliki hubungan dengan kalimah ji'tu. Memiliki hubungan dengan kalimah ji'tu. Kemudian dalam jumlah berikutnya iqra au tafhama. Iqra au tafhama. Akan kita lihat insyaallah i'rabnya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam jumlah iqra au tafhama. Iqra jelas insyaallah fi'il fa'il. Kemudian au di sini bermakna ila. Ini kita katakan harf ataf karena memang au sebagai huruf ataf, ya. Tafhama fi'lun mudhari'un mansubun bi an al-mudmarah wujuban. Ya, fi'il mudhari' mansub dengan an al-mudmarah. Mudmarah an secara wajib. Kenapa? Ba'da au, karena terletak setelah au, ba'da au. Allati bimakna ila. Di mana au yang ada ini adalah maknanya ila. Au allati bimakna ila. Wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya dengan fathah. Ya, kita membacanya tafhama. Wal fa'ilu dhamir mustatir taqdiruhu anta. Ya. Jadi tafhama mansubnya dengan an mudmarah secara wajib karena terletak setelah au. Kemudian dalam jumlah ji'tuka li'alla tadriba mahmuda. Aku mendatangimu untuk agar kamu tidak memukul Mahmud.
Lam di sini harfu jarrin. Jelas insyaallah. Nah, an harfu nasbin wa masdarin mabniyun 'ala sukun. Ini juga jelas perkaranya. Kemudian la yang ada adalah la nafiyah. Ya, untuk penafian. Dan tadriba fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Ini seperti kita mengi'rab fi'il mudhari' biasa yang mansub dengan an. Wa alamatu nasbihi fathah. Dhamirnya, takdirnya adalah anta. Jelas insyaallah. Ya, inilah bagaimana kita belajar mengi'rab fi'il mudhari' yang mansub dengan sebab huruf an yang tersembunyi. Ya. Huruf an yang